Ya, pertanyaan saya bukan itu. Nanti saya sudah mengantuk. Pertanyaan saya, bagaimana sampai Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel? Iya, tunggu dulu. Kan tadi sudah mau sampai ke sana kan? Oh ya, oke, silakan. Apa sembari kita buka surahnya, Juma? Biar enak, Juma. Sembari kita buka surah. Ya kalau kalian bisa baca, sekalian aja kalian baca. Kalau bisa, karena terjemahannya nggak apa-apa. Kita pakai. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung di dunia hingga akhirat. Dan insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana paniknya bom ketika ada umat muslim masuk ke roomnya, apalagi ini yang masuk adalah Akhi Zuma, yang dimana Akhi Zuma ini sangat dibenci oleh orang-orang kafir, yang dimana orang-orang kafir ini menaruh dendam ya pada Ustadz Zuma, karena memang Ustadz Zuma ini banyak mengislamkan orang di saat berdebat gitu ya. Jadi mereka ini panik ya, menutupi kebodohannya dengan tertawa tertiwi, dengan maki-maki ya, padahal nampak jelas mereka itu ketakutan, namun mereka itu tidak merasa gitu ya. Andainya saja mereka itu memutar videonya sendiri dan mereka tahu apa yang berlaku di saat perdebatan itu berlangsung, mereka mungkin akan malu dengan sendirinya. Oleh karena apa? Mereka tidak mampu menjawab dari segala sesuatu apa yang dipertanyakan dari umat muslim, yakni Ustadz Zuma, tentang isi kitabnya, yakni Bible ataupun kitabnya orang Kristen itu sendiri. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Bagaimana? Saya lanjutkan sebentar ya sama Pak WS. Lari. Jawab aja gampang. Tuhanmu bagaimana kau kenal? Sedangkan nabimu aja nggak kenal Tuhanmu siapa, baru kau kau kenal Tuhanmu bagaimana? Jangan ditinggal lah topik yang tadi. Astaga Pak. Enggak ikut kau kan. Lo sudah dijawab. Pertama kau tanya tentang Bunda Maria sudah dijawab. Tiga pertanyaan. Kamu mau diskusi? Terakhir, kamu mau diskusi nggak? Iya, makanya saya mau diskusi nggak? Ya udah, lagi Pak. Silakan Pak Ibnu. Susah itu ya, kasih naik lagi supaya saya buktikan bahwa Tuhan di dalam misal masih adalah Tuhan di dalam Al-Quran. Gitu loh. Gitu loh, sebentar lah Pak Ibnu. Kalau Pak W nggak mau ya sudah sama Pak Ibnu nih. Pak Ibnu percaya nggak ya kepada Pak W? Ya, kepada Pak W. Tuhan Yesus itu lahir sudah membawa ketuhanan, sudah Tuhan itu suatu lahir. Tepat. Saya tanya dulu. Pak Ibnu ini percaya nggak kalau Bunda Maria itu Theotokos? Ya, Bunda Tuhan. Iya, percaya kan? Percaya. Oke, pertanyaan kedua. Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah ketuhanannya juga dilahirkan melalui? Iya, dilahirkan. Bentar, itu pertanyaan salah. Itu pertanyaannya salah. Itu tandanya ketuhanan diciptakan. Dilahirkan. Bukan Pak. Sekali saya tanya, Tuhan Yesus itu dilahirkan melalui vagina. Saya tanya. Enggak, saya tanya ketuhanannya itu loh. Ketuhanannya itu juga. Sebentar. Dia Tuhan sejak lahir. Dia Tuhan sejak lahir. Pak. Ini sampah buang aja. Kita kedatangan ini nih. Zuma. Zuma bisa open kamera, Zuma. Nah, Zuma aja masuk deh. Zuma bisa open kamera. Zuma. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Ya, mohon saya jangan di-kick, jangan di-mute. Tapi bisa open kamera. Ya, dan bisa tolong open minta alamat kamera. rumahnya di Makassar. Alamat Bisa rumahnya open kamera. Kalau kau open kamera saya kasih turun. Bisa open kamera. Kenapa harus Kalian open kamera? rumahnya Kalau nggak open kamera saya kasih turun.
Alasannya apa harus open kamera? Alasannya saya nggak suka berdialog sama orang yang tidak open kamera. Nggak usah open kamera lah. Kita dialog aja. Open kamera, open kamera aja. Saya nggak bakal layani manusia. Cuma kamu nggak Saya berani juga open kamera nih, open Karena berani open kamera. Cuma Tunggu ya. Tunggu saya ambil masker dulu ya. Saya ambil Nggak usah masker pakai dulu. masker. Sabar. Nggak usah pakai masker. Nggak usah pakai masker. Oke. Sudah. Apa itu? Jangan cari-cari. Jangan kita kesini kan bukan untuk pamer muka. Kita mau berdialog, bukan. bos. Supaya kita dialog enak. Loh, kalian yang pernah lihat mukanya Yesus, mukanya Paulus, kan kalian juga nggak tahu. Karena dia tidak muncul. Masa alasan open kamera, bos? Ya, emang kamu pernah lihat muka Nabi Muhammad cuma? Ya itu namanya beriman, kawan. Beriman itu sesuatu yang kita terima. Ya. Iman atau imran, jadi Pak? Cuma iman atau imran? kita dialog aja, Nah. Katanya kalian mau berdialog baik-baik, ya kan? Ayo mari Dialog kita baik-baik, tapi kau tuh kan manusia Google. Saya udah tahu kau manusia Google. Open kamera. Ya, aja. kalau saya Google tapi memberitakan kebenaran, apa masalahnya? Benar Google dari itu banyak yang mana? nggak benar. Memang salah Google itu ya? Iya, Google itu Salah salah. ya? Itu banyak dari kalian. Nggak usah lah, kau menurut Oh. Open kamera Ya udah, aja, ayo, supaya kita diskusi ayo kita enak. dialog. Ayo. Iya, tapi Ayo, kau mari open kita kamera aja. Ayo, Kenapa ya, harus ya, ya. open kameranya? Open kamera supaya enak, supaya saya bisa Ya, tahu kasih kau aja lah, Pak Bom. supaya ilmumu ada. Kok ada hubungannya dengan open kamera? Apa hubungannya dengan open kamera? Yang enak loh, supaya Tuh, kan enak. itu udah tuh. Apa hubungannya dengan Ah. open kamera ternyata? Ya bisa tahu lah, supaya bisa tahu supaya. Nah, ini aku, Macam ini. Iya, tapi Ini kau bisa saya. lihat wajah saya kan? Nah, ini sudah nyata kan, ada saya kan, udah tahu kan? Nah, sekarang saya datang ke sini bukan untuk pamer muka, saya ke sini untuk bukan berdialog. Oke, sip. Oke, berdialog sip. Open kamera dong. Open kamera. Oke, silakan apa yang ingin Ya kita kalau bahas. berdialog open kamera, supaya open Nggak kamera. perlu, nggak perlu. Nah, supaya saya bisa tahu otakmu bagaimana. Yesus berdialog kepada Paulus itu tidak pernah menampakkan wajah Yesus ke Paulus. Asal Anda tahu. Sudahlah. Tapi apa yang kemudian- nggak usah masuk ke Apa- Yesus, supaya saya bisa tahu ilmu kau. Sudahlah, Suma. Itu Kenapa kau saja, bukti? kawan. Jangan sampai nanti Kau- berdebat nanti begini. kau Justru adu saya, dengan saya. Suma, justru saya dengar di-kick dulu. nanti. Padahal kan cerita Saya nggak bakalan kick kau haduh dengan saya, kita ke kamera bikin Pak. Itu Nggak perlu kita Khotib itu ngobrol juga gini. nggak pernah berdialog dengan para itu Kurtubi atau itu nggak pernah itu. Saya nggak bakalan dialog sama kau cuma karena saya mau dialog sama orang di luar kepala begini. Oh, nggak perlu. Saya punya Al-Quran. Berarti kau takut ya? Kau takut ya? Enggak. Takut ya? Kenapa harus takut? Enggak ada syarat Ya, di kau- dalam kau Islam berani. itu. Kalau kau berani, Tidak ada kalau kau syarat, berani, tidak ada. kalau kau berani, Tidak, dengar. Kalau tidak kau ada berani, syarat kau di saya dalam begini. Islam untuk berdialog harus tetap muncul. Berani. Tidak perlu. Kalau katanya kau berani, bagaimana kau mau berhadapan dengan saya temu di Jakarta kalau kau berhadapan dengan saya bikin H2? Oh, beda. Kalau kamu bertemu langsung dengan saya undang kamu bulan Desember, Bom. Oh, sudah di mana? Singapura? Di luar negeri? Yakin ya? Yakin Di ya? luar negeri ya? Sekalian kamu Di luar pulang. negeri ya? Enggak. Di luar negeri? Kok di luar Di luar negeri? negeri ya? Kenapa harus di luar negeri? Oke, kalau dia kau di Papua sudah? Di Papua sudah? Alasannya apa? Saya tidak mau. Iya. Atau kau datang Saya ke Papua ada sudah? rencana ke Papua. Saya ada rencana, ada Di undangan Papua, ya? saya ke Sorong. Kau ketemu saya? Ya, Kau ketemu saya ada saya, rencana ya? ke Ketemu Sorong. saya? Saya ada rencana ke Sorong. Di mulutmu Ya. jangan kau lembut. Kau bilang Yesus bukan Tuhan, kau harus katakan itu. Ya? Kalau kau dialog Yesus memang bukan Tuhan. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Oh, jadi Tuhan. Oh, Siapa yang ya. ngajarin? Ya, kau mulutmu ya. Siapa yang ngajarin? Mulutmu ya. Ya, Saya open kamera. saya dulu. dengar. Open kamera dulu, open kamera dulu, open kamera. Siapa yang ngajarin kalian Yesus itu Tuhan? Iya, mamamu yang ngajarkan, mamamu yang ngajarkan. Sejak kapan? Kalau saya mau debat di Jangan, Makassar, saya mau debat dengan Suma di Makassar supaya saya tahu Sejak alamatnya. kapan Momo jadi nabi? Iya. Itu kalau Saya mau debat dengan Suma di Makassar supaya saya tahu. Jadi enggak. Jadi nabi itu siapa yang Nanti kedatangan saya di sini, ya kedatangan saya di sini untuk berdialog baik-baik. Itu nabimu itu jadi Oke. nabi siapa yang ngajarin tuh cuma ya. Oke, mari kita bahas pelan-pelan Itu itu. siapa yang Mari ngajarin? kita bahas pelan-pelan. Coba
Ya. Kita Ayo, bahas pelan-pelan kita dulu, bahas Zuma. pelan-pelan. Sejak kapan Momo jadi nabi? Jadi Kapan tidak Momo perlu jadi nabi? Anda Iya, sejak kapan itu? Ya. Kita mau tanya itu. Nabi Sejak apa di itu? pangku Dari Khadijah. silsilah mana itu? Dari Kita kitab apa tunjukin yang ya sirah menunjukkan dia Nabawiyah jadi sejak, nabi? sejak Momo di pangku Khadijah, dia sudah nabi belum? Di pangku di paha kanan. boleh bacakan sirah nabawinya, boleh bacakan sirah nabawinya, bacakan kepada saya. Hafal, aku aja hafal. Iya sudah, coba Anda bacakan. Gimana hafalannya tuh? Baca ya. Saya ingin dengar. Kenapa Momo bisa di Enggak, dari pangku sama? Coba kamu tunjukkan kayak mana. Kenapa Momo di pangku Khadijah untuk merestui dia menjadi nabi? Sejak kapan nabi itu diteguhkan dengan cara dipangku istrinya? Nah, coba Anda bacakan dalilnya di mana. Coba. Bacakan dong, dalilnya itu tertulis di mana. Kan gitu, sederhana kan? Anda membahas Islam kan? Berarti Anda tahu kitab bundulnya Islam dong. Coba Anda bacakan. Kayak mana itu? Saya ingin dengar. Yang bundul memang kitabmu. Kalau Nah, Islam sekarang Anda membawa literasi Islam, coba. Memang betul seperti katamu. Kitab itu gundul. Kalau kami tidak ada kitab gundul. Yang gundul. Iya, memang karena memang kitabmu itu bukan berasal dari Yesus kan? Cuma dikarang-karang di luar Romawi. Gundul. Ya. Makanya kamu Iya, Yang penting bukan kitab dongeng cuma, yang penting bukan kitab dongeng. Itu bagus, itu bagus. Nah, sekarang mari kita buktikan yang mana dongeng, Al-Quran atau Bible. Ayo. Oke, baik. Baik. Yang gombalan. Ya. Oke. Baik. Suma. Oke. Sudah kita buktikan bahwa siapa yang dongeng. Sabar, Suma, dengar dulu. Kita lihat dulu ya. Ketika Muhammad keluar dari Gua Hiro, tidak begitu cara belajar, tidak begitu. Tidak begitu cara belajarnya. Ikutku yang mencekikku di Gua Hiro. Aduh. Kemudian ketika roh itu datang kembali, Khadijah berkata kepada Oh, jadi gitu cara belajar Islamnya gitu. Pesanmu kepadaku tentang sahabatmu yang datang. Oh, jadi begitu cara belajar Islamnya. Oh. Kemudian Momo ketakutan. Oh, begitu cara belajarnya. Oh. Kalau orang bicara, Bicarakan, Baby Juma. Diam dulu. Kepadamu maka Ini ceritakan kenapa kepadaku. Tidak lama setelah itu datang kepada Momo. Kemudian Momo berkata kepada Khadijah, "Hai Khadijah, inilah Jibril datang kepadaku." Ini bahasa asli Arabnya nggak ada Jibril ya. Dia belum tahu itu Jibril. Kemudian Khadijah berkata, "Saudara misanku, berdirilah dan duduklah di atas paha kiriku." Rasulullah berdiri dan duduk di atas paha kiri Khadijah. Khadijah berkata, "Apakah engkau masih melihatnya?" Rasulullah mengatakan, "Ya." Khadijah berkata, "Rubah posisimu dan duduklah di paha kananku." Nah, sekarang saya akan open kamera. Saya akan open kamera dengan catatan Sofiatul buka kamera. Apakah engkau masih Gimana? melihatnya? Pak Rasulullah Bom Bom? berkata, "Ya." Saya akan open kamera seumur umur saya akan open kamera. Kalau Sofiatul mau Saya kamera. punya permintaan, kau H2H dengan saya, oke? Ya. Kau H2H. Kalau Sofiatul buka kamera, saya buka kamera nih tanpa masker. Oh, dengan saya, kau kan mau lawan saya. Kepala dan wajah Kamu jatuh cinta sama Sofiatul? Sedang Rasulullah Sama pertanyaan saya, ngapain kalian suruh saya buka kamera? Kalian jatuh cinta sama Suma? Kamu laki-laki. Kau lawan saya. Makanya justru itu laki-laki kok disuruh buka kamera. Gimana sih? Kok gak diperhatiin? Coba Suma jawab dulu. Bagaimana Momo menjadi nabi dengan cara dipangku istrinya? Justru itu kenapa kemudian saya disuruh buka kamera. Ya kan saya laki-laki, kalian homo. Oh enggak, saya tidak punya kewajiban menjawab orang yang mengkaji mengatasnamakan Islam tapi ternyata bukan Islam yang dikaji. Itu apa yang kau bilang tadi? Kaji-kaji. Apa itu? Kamu apa barusan? Kamu ngomong apa? Kitabmu itu cuma bahasa Indonesia. Coba tanya Bom Bom, kamu bisa bahasa Yunani Bom? Coba tanya. Coba Bom. Bisa Bom? Kamu dan teman-temanmu. Bahasa Ibrani bisa Bom?
Kamu bisa bahasa Ibrani, Bang? Bisa. Oke, kita uji ya. Sekarang coba kamu bahasa Ibrani kan Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Coba. Sudah open kamera. Paulus mengaku mendengarkan Yesus dengan suara Ibrani. Coba tunjukkan kepada saya Ibraninya Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Aduh, berisik ya. Sumpah, sabar, diam. Zulkeplek, gue tantang elu, Isa jadi keponakannya Musa dan Harun, cucunya Imron. Dari mana saya tantang Sofia tuh dia bukakan, kita sama-sama bukakan. Alah jangsel, nggak usah buka-buka lo, pemurtad aja lo, hah? Kembali ke kubangannya. Orang murtad seperti kamu Josel, kita sudah tahu tempat. Sabar Dinda Josel. Sabar. Siapa ya tuh orang gila itu jadi Islam lo? Ada keledai liar nih yang masuk nih. Jadi yang bahas Al-Quran tadi itu, yang bahas hadis tadi itu, jadi dia nggak bisa baca hadis gitu. Si Juma gila. Sejak ajaran kasih begini ya, ajaran kasih. Assalamualaikum keledai liar. Harusnya ajaran kasih itu mencerminkan kasih di atas daripada agama lain. Yuk, mulai dari mana nih? Mulai nih. Ada yang bilang kadrun, ada yang bilang keledai, ada semua. Masya Allah, ajaran kasih benar-benar. Masya Allah. Coba fokus pertanyaannya dong, Cuma fokus pertanyaannya. Nampak kelihatan sekali ya ajaran kasih dari dulu. Bagaimana nabimu jadi nabi dengan cara dipangku, dipahami? Bacakan haditsnya. Coba saya ingin dengar. Ngerti hadits nggak, Supianto? Ngerti hadits nggak, Supianto? Allah, kalau kamu nggak bisa jawab kenapa nabimu jadi nabi dengan cara dipangku, bilang aja. Iya, bacakan haditsnya supaya saya tahu. Oh, ternyata memang. Ternyata sudah bacakan, kau tidak dengar ya. Itu bukan hadits yang kau bacakan itu. Sudah dibaca tadi, sudah dibaca. Jawab. Itu bukan hadits. Nggak berani jawab. Itu bukan hadits itu. Nggak ada ilmunya sih Juma. Ya, gimana? Nggak pernah diajak sopan santun sama orang tuamu? Emang saya nggak sopan dari tadi? Memang nggak sopan. Saya kan sopan. Memang tidak kenapa? sopan. Enggak. Kamu tidak sopannya di mana? Tidak sopan. Enggak sopannya di mana? Dalam berdiskusi, dalam berdialog, kamu tuh cuman preman pasar. Ngaku sebagai apa ustadz atau apalah guru ndak. Oh, iya, udah aku kesini belajar berdialog dengan kalian yang baik. Gimana dialog baiknya? Orang ngomong jangan dipotong. Jangan jadi preman kamu. Jangan. Iya. Jadi kamu sopan ini. Ya, kalian sopan ini ceritanya. Kamu tunjukkan aja di mana kebenaran di dalam Islam. Gitu aja. Gampang kan? Yang mana yang harus saya tunjukkan? Yang pertama, kenapa kamu rumahnya bisa jadi kotak hitam black box yang ada di Ka'bah itu dan kau cium-cium itu batu berbentuk vagina hajar alat? Oh gitu. Jadi gitu yang diajarkan di Kristen kalau berbicara tentang agama orang lain gitu. Bukan. Ajaran kasihmu gitu. Gimana sih? Itu kitabmu sendiri kok. Gimana? Ya, di kitab saya mengatakan apa? Ya itu kan lihat aja bentuknya itu seperti apa. Itu diajarkan sendiri. Adalah berbentuk vagina. Bahkan hadis mengajarkan ada doa untuk bersetubuh dengan binatang, ada kok. Mengoleskan darah. Oh, coba hadisnya bagaimana hadisnya, coba pingin tahu aku. Mau belajar dari kalian hadis-hadis kayak begitu. Coba aja yang nyebutin katanya guru enggak kan kalian bawa hadis. Kalian menuduh. Berarti kan nggak ada orang kalian loh, tadi barusan jadi yang kayak gitu bukan menuduh ya? Ya enggak, ada di oh enggak. Itu ada di hadis. Nah, coba. Kesuburan alat, itu ada dari kesuburan alat dan orang-orang pagan Quraisy. Coba di mana? Apa bunyi hadisnya? Oh iya, penting kali aku tahu hadisnya. Coba, bagaimana hadisnya? 5 kali menghadap batu hitam. Coba kamu jelaskan. Hadisnya gimana itu? Hadisnya gimana dulu? Kamu kan katakan hadis, kayak mana hadisnya? Coba, ingin dengar aku. Haddatsana, terus apa lagi? Kamu sujud kepada kotak hitam gitu loh. Apa yang harus saya jawab kalau materi yang kamu bawa nggak bisa kamu tunjukkan? Haddatsana min siapa? Coba, ingin tahu aku.
Kan saya sudah mengatakan, kalau kamu mau share screen, masuk ke Zoom WA FM, di situ langsung debatnya dalam bahasa Arab. Langsung, gitu. kita lanjut orang Arab asli. Coba bacakan aja dulu, bacakan, nggak usah kamu share, bacakan aja haditsnya. Saya ingin dengar. Coba. Hadatsana min. Nggak usah dibacakan, kita langsung liatin Ya, kok lari? bahasa Arab. Kok larinya ke Zoom? Kok larinya ke Zoom? Anda kan ini pakar-pakar Islam semua nih. Sebagai pakar Islam kan harusnya kalian memperlihatkan kualitas kalian tentang Al-Quran, tentang hadis kan gitu. Ada yang masuk. Kamu katanya pakar Alkitab, hah? Kamu dan Ahmad Kainama itu. Oh, kalau itu jangan kamu ragukan kalau itu. Kalau itu yang kamu ragukan, kalau itu. Mari kita bahas Matius 1 nomor 11. Ayo. Orang kata sekolah begitu mau bilang pasar. Mari kita bahas Matius 1 nomor 11. Ada nggak yang bertanya di sini? Oke, saya jagonya. Open kamera lah. Oke, baik. Buka kamera. Open kamera. Kalau open kamera, Sofiatul bisa open kamera nggak? Sofiatul bisa open kamera nggak? Sama Pak Bom-Bom. Berdua. Kan sama Pak Bom-Bom. Berdua. Dan saya. Kalau Sofiatul buka kamera, saya infakkan wajah saya untuk dilihat dia. Oh, saya nanti saya begini. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Saya tidak butuh gaya. Saya nggak butuh gaya. Saya butuh isi kepala. Ya udah, Saya butuh isi kepala. Mari kita bahas Matius 1 nomor 11. Iya, open Saya nggak butuh wajah, saya nggak. Kamu tutup kamera. Yeremia 36-30 toh? Kau benar kayak Yeremia kan? Iya, betul. Nah, ayo kita bahas itu. Ayo. Mari kita bahas. Kau tahu, pertanyaanmu tuh basi. Ya udah, jawab aja. Oke, jawab. Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11 itu, Bom. Yekonya itu siapa? Bom. Matius 1 nomor 1. Apa alasannya? Yekonya dihilangkan nama Yoyakin di Matius 1 nomor 11. Apa alasannya? Iya, sebentar. Oke. Kau sudah baca satu Tawarik? Udah, nggak usah lari-lari kemana-mana. Masa baru saya jawab. Kebiasaannya begitu. Open kamera dengan saya baru saya jawab kau. Supaya saya jawab. Apa alasannya? Kenapa alasannya harus open kamera? Isi kepala siapa yang penuh? Isi kepala yang Nah, ini saya sedang membahas Bibelmu. Tidak perlu hafal. Emang ada pendeta yang hafal Bibel? Iya. Ada pendeta yang hafal Bibel? Saya hafal. Yakin. Oke. Sekarang kau yakin. Makanya saya mau tahu kau begini. Saya tanya sekarang ya. Coba dengan saya. Ulangan 11 nomor 1 coba. Ulangan 11 nomor 1. Ulangan 11 nomor 1. Mengetik dia. Ulangan 11 nomor 1. Oke. Ya. Coba. Aduh, ini orang ini. Kau berdua dengan saya. Aditya, kau stop. Tidak usah kau hubungi saya, Aditya ya. Kau tidak usah hubungi saya, Aditya ya. Nggak usah hubungi saya, Aditya. Nggak usah orang ini. Buanglah sampah di tempatnya. Kau tidak ada ilmu. Kalau kau mau diskusi sama saya. Jangan saya dikit. Makanya aku bilang nggak usah buka kamera. Kita isi kepala. Begini. Isi kepala saja. Ya, isi kepala itu yang saya tantang kau. Open kamera dan saya. Supaya seluruh dunia ini tahu bahwa siapa yang isi kepalanya kotoran. Kau atau saya. Saya katakan kepada saudara Bom, saya tidak hafal semuanya berani dia itu. Oke, jadi tidak perlu Anda menuntut. Saya sudahlah kau tahu. Saya katakan saya tidak hafal seluruhnya isi Bible. Supaya saya bisa lihat kau bahwa kau kepalamu kotoran. Sudahlah. Tidak semua isi Bible itu saya isi. Saya tidak hafal semua isi Bible. Begini saja. Oleh karena itulah, saya juga tahu bahwa tidak ada pendeta yang hafal Bible. Begini. Sekarang mari kita dialog. Isi Bible, kan gitu. Aduh, yang kitabmu ada nggak? Ada Alkitab siapa itu nggak? Ada. Kitab saya ada. Ya, coba kau baca 1 Tawarik 3 ayat 15. 1 Tawarik 3 ayat 15. Coba tolong baca 1 Tawarik 3 ayat 15. Tolong baca. Tunggu.
Tunggu saya carikan ya. Kamu kan mau dicarikan. Oke ya, sabar ya. Nggak usah, kau baca saja. Iya, saya baca. Ini kan kitabmu aneh-aneh, jadi saya harus cari dulu. Ya, sampai kau baca saja. Kau baca saja. Ya, sampai 16 ya. Kau baca aja ya. Kau baca saja. Ya. 1 Tawarik 3. Nomor berapa? Gitu, Pak. 15 dan 16. Kau baca aja. Ya. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak kedua adalah Yoyakim, anak yang ketiga adalah Zekedia, dan anak yang keempat adalah Salum. Terus apa lagi? Keturunan. Terus 16-nya apa? Keturunan Yoyakim ialah Yekonya. Anaknya itu dan anak orang ini adalah Zekedia. Terus? Sekarang giliran saya ya. Sekarang giliran saya. Yeremia dia mengutuk, saya tanya kau, Yoyakim itu memerintah Israel berapa lama? Terus dia dikalahkan, berapa lama dia memerintah? Oh, saya nggak sampai ke sana ilmunya. Nah, makanya saya bilang Yeremia jadi yang ahli kamu. Saya nggak sampai ke sana. Oke. Ilmu saya nggak sampai ke sana. Sekarang masuk ke Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11. Iya. Dulu gini. Ayo. Kau saya tanya kau, dengar dulu. Kamu suruh saya membaca Bible. Saya mau bahas Matius 1 nomor 11. Tenang. Oke. Oke, silakan. Habis saya ini Sofiatul yang bicara sama kau. Tapi sebelum itu Sofiatul, saya mau tanya kau ya. Kamu kalau nantang saya buat saya najis. Udah. Tantangan saya udah banyak beredar dari sejak tahun kemarin, Sofiatul. Kamu cuma bisa nangis, Dek. Kita punya, kamu debat dalam bahasa Arab siap gak? Ya kenapa tidak? Hari ini debat dalam tapi bahasa kamu Arab. juga bisa bahasa, kamu juga bahasa Arab, ngerti? Kamu langsung debat dengan orang Arab. Kamu kan ngaku-ngaku bisa bahasa Arab. Gitu. Kalau gitu kamu dialog dengan orang yang bahasa Ibrani bisa? Kamu bisa bahasa Ibrani ya. Pak Bom, kalau ngewel turunkan dulu Pak Bom. Zulkifli, biarin Ibu Sofiatul yang bicara Pak Bom. Arab. Ya, lanjut. Ayo, Bom. Lanjutkan. Gini, Sofiatul itu tidak ada ilmunya, cuman Google saja. Saya itu paling hargai orang. Nggak ada ilmunya tuh lu Zulkifli. Jul Ya? di sini, Jul. Kau sudah nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu Quran, bahas Quran. Jul. Ya? Jul. Sedangkan kita tantang kamu debat dengan orang Arab asli, kau tidak mampu. Ya, jadi jangan bilang nggak ada ilmu. Lu yang nggak punya otak, nggak ada ilmu. Ya, terbukti Ya, kamu terus bisa bahasa apa Arab. lagi? Bahkan kamu melantik Muhammad jadi Allah. Betul nggak Pak Bom? Bu, betul Bu. Iya. Jadi Allah yang perkasa dan Allah yang kekal katanya Nabi Muhammad. Itu Hafsah diapain sama Allah jadinya Bu? Allah diapain Bu? Disebut ya sama Yuni juragan kasur. Jadi ajaran kasih itu begini, ajaran kasih. Oh iya, baru tahu saya ajaran kasih. Kamu Maksudnya kan kita lagi bahas Matius 1 nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan Matius 1 nomor 11. Oke, terbuka ini ya tantangan untuk kita lihat dulu. Kalau Anda mau kita berdialog. Saya tanya Anda beberapa, mungkin 2 jam atau 10 pertanyaan. Kalau Anda bisa sanggup menjawab dengan data yang lengkap. Ingat ya, data yang lengkap. Matius 1 nomor 11 itu berat sekali ya buat kalian. Bukan asal mulut. Ditantangin tuh sama Bu Yuni kau cuma. Tantang Anda. Jangan keluar-keluar aja kau katanya. Beberapa pertanyaan lah, kalau Anda bisa jawab. Berat sekali ya materi Matius 1 nomor 11 itu ya. Saya udah jawab, tenang aja. Cuma itu dengar Bu Yuni tuh cuma. Di TikTok. Cuma terlalu berat ternyata Matius 1 Kalau nggak berani nggak usah. Dengar Bu Yuni tuh cuma. Sembunyi aja di bawah kok. Sampai tidur ya. Cuma sembunyi aja di bawah kolong tempat tidur. Jadi materi Matius 1 nomor 11. Matius itu ditantangin Bu Yuni itu cuma malu kau. Kalau ngomong ditantangin tuh Bu Yuni itu. Pikir-pikir cuma.
pakai Walaupun Anda otakmu. sudah kaya apapun, Video itu saya sudah jangan terlalu menghina orang lah. nggak itu saya sudah Dia pinjaman online juga dia. Pinjaman online. Tidak berani terima telepon saya. Itu sembunyi. Dua ajaran kasih gini ya rupanya. Nggak kaya dia tuh Bu Yuni, pinjaman online dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni. Kata Bu Yuni belajar dulu. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesus. Ajaran kasih gitu ya. Ditanya tentang kitabnya malah. baby. Nanti saya akan jawab. Sudah jawab tadi satu itu. Kau sudah malu kok. Ya saya Matius 1 nomor 11. lahir untuk kita. Sudah dijawab di Tawarik 3. Larinya ke Dengar dulu. Namanya disebut orang-orang. Untuk apa? Untuk apa saya dengar ini? Coba. Kok histeris semua? Di rumah. Histeris semua. Semua punya jawaban sudah mati dengan saya. 1 Tawarik 3, 15, 16. Coba kau dengar. Saya bicara ya. Dengar ya. Kau mengatakan bahwa Yesus bukan keturunan dari Yoyakim. Ingat ya. Yoyakim itu berbuat salah. Makanya dia punya raja. Kerajaannya itu mulai di situ dia diasingkan. Kerajaan dari kerajaan keturunan Daud sudah tidak ada dan semua dikalahkan oleh pada zaman itu mereka sudah kalah. Itu kutukan dari Yeremia. Yang mengikuti keturunan dari Yoyakim itu adalah tadi kau sudah baca 1 Tawarik 3 ayat 15 16 itu jawabannya. Ya, kerajaannya makanya kerajaan Daud itu dia kalah. Makanya dibuat pembuangan. Kau paham itu? Terus pertanyaan Modi, kenapa keturunan Daud kenapa bukan Sekonya kan? Saya tanya kau Sekonya itu siapa? Bukan. Matius 1 nomor 11 itu, Bom. Kenapa tidak ada nama? Kenapa tidak ada nama Yoyakim? Ya itu ada Sekonya anaknya. Sekonya anaknya siapa? Kenapa Yoyakim? Bodoh kok cuma. Yosia memperanakan Yekonya gitu. Benar nggak itu? Cucunya Sekonya. Nah, berarti dia menggauli menantunya. Dia punya di situ kita memperanakan Yekonya. Mau sama-sama. Dengarkan, Yosia memperanakan Yekonya. Kecuali Yoyakim. Dengar lu. Kecuali Yoyakim ini peranakannya beranak Suma atau Yuni. Ini Sekonya itu keturunannya mikir keturunannya lagi cucunya. Biasa Pak, Terdelier Pak. Giliran saya. Terdelier begitu bodoh Pak. Giliran saya. Kau jelaskan bagaimana kau punya nenek moyang tuh kasih keluar itu. Allahmu bisa jelaskan itu. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Kau jelaskan Nabi Musa. Silakan kau jelaskan. Ya, bagaimana jelaskan. Kau jelaskan. Jelaskan. Ini kau jelaskan. Matius ya. Sekarang giliran dulu. Matius 1 nomor 11. Yosia Jelaskan. Ayo, kau jelaskan. Yosia memperanakan Yekonya. Sudah jawab. Sudah. Jelaskan. Jelaskan. Kok bisa hari kamu? Kalau ditanya ngeles. Sudah. Iya, ngeles dulu. Memperanakan cucu. Sudah. Kenapa bisa? Kau baca. Kenapa bisa kakek memperanakan cucu? Sudah. Jelaskan Zulkifli. Sudah, sekarang kau jelaskan nabimu dulu. Tuh Allahmu berkuasa. Yosia memperanakan Yekonya. Ini hancur dengan Pak Bom. Matius 1 nomor 11 diumpetin. Aku baca ini kau lihat ini. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya. Anaknya itu. Iya, saya tahu, saya ngerti, saya paham bahwa Yosia memperanakan Yoyakim. Saya paham. Yang jadi pertanyaan saya, Matius 1 nomor 11, kenapa nama Yoyakim dihilangkan? Jawab. Bukan dihilangkan. Di situ kan semua kalau turunannya mau dipatuhi semua, di mana mau cukup? Ya turunannya banyak. Coba, kenapa nama Yoyakim dihilangkan di Matius 1 nomor 11? Itu kenapa? Karena dia kau dengar, karena dia dikutuk oleh Yeremia. Yeremia karena dia berontak, makanya mulai di situ Yoyakim pemerintahan kerajaannya hilang.
Mereka dibuang dalam masa perbuangan. Sekarang saya tanya kau. Udah. Kenapa? Ya, tanya Pak Bombom. Dengar. Diam dulu Kipli, diam dulu, jawab. Yeremia 36 nomor 30 jawab pertanyaannya. Tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk menjadi raja di atas tahta Daud. Terus, kenapa Anda menyembunyikan identitas Yesus sebagai keturunan Yoyakim? Kenapa? Ini apa nih Yoyakim? Ialah Yekonya anaknya. Aduh, Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11. Tanya Pak Bombom juga Flair. Pertanyaan saya sekarang, cuma kau kan dialog bagus toh? Jawab pertanyaan Pak Bombom. Kenapa keturunan? Cuma kita nggak usah dialog mulut besar-besar lah. Saya udah jawab pertanyaanmu. Please, tanya sama Allahmu bagaimana bangsa Israel, Nabi Musamu yang cebok pakai batu, kolornya dibolari batu, bisa mengeluarkan Israel dari Mesir. Ayo, betul. Udah jawab. Jawab. Semua ini hancur. Ayo jawab Zuma. Jawab. Zuma langsung cebok pakai batu Pak itu. Matius 1 nomor 11. Cuma kamu ini ngomong doang gede, besar doang Matius 1 nomor 11. Zuma itu berbicara mengenai silsilah Yesus. Itu dia merah. Kenapa nama Yoyakim dihilangkan di dalam silsilah Yesus? Ayo. Cuma jawab dulu tuh Musa. Cuma jawab tuh. Bagaimana ya Nabimu Allah SWT mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yo. Cuma jawab tuh Cuma. Itu Musa. Kenapa nama Cuma nggak tahu. Kenapa nama Jawab Cuma. Turunkan dulu dah Pak Bombom. Pak Bombom turunkan dulu ke bawah dari rewel Pak Bombom. Turunkan dulu sebentar Pak Bombom. Ntar gini ntar ya. Satu pertanyaan kan udah dijawab, artinya jawab gantian gitu loh. Jadi gini, saya punya bapak, toh, bapak saya Tandi. Saya punya nama Tandi. Anak saya pasti marganya Tandi. Ya, sama. Ya toh, bapak saya, nenek saya namanya Tandi. Bapak saya Tandi. Ya. Saya Tandi. Anak saya Tandi. Apa salahnya? Kecuali bapak saya namanya Tandi, cucunya Yuni. Izin bicara Pak Bombom. Izin bicara sebentar Pak Bombom, boleh? Bentar Pak Bombom. Bentar. Boleh. Ya, sebentar teman-teman. Jadi gini ya, Zulkifli M. Abbas ya. Kalian kan sering mengklaim bahwa Musa yang ada di Alkitab adalah Musa yang ada di Al-Quran. Nah sekarang, tolong jelaskan bagaimana cara Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menurut Musa yang ada di padang gurun, di batu Arab, di padang pasir. Silakan Zulkifli. Sesuai Qurannya Pak, sesuai Quran. Nanti jangan menurut Al-Quran dan ayat dari Alkitab. Ya, silakan. Betul. Ya, ini silakan Zulkifli. Pasti nyontek. Ya, aku hajar kamu sekarang kamu. Ayo, silakan. Dia kabur. Jawab Dia nanti pasti kabur itu. Katanya kok ahli kristologi. Pak Bombom, awas jangan sampai kabur dia Pak Bombom. Kecuali kita kabur ya nggak bisa jawab Bu. Jelasin Zulkifli. Alamat rumahnya di Makassar. Jadi belum dijawab ya. Kabur nanti ini. Jadi belum dijawab. Kenapa kemudian? Alamat rumahnya di Makassar. Jelasin dulu, jawab. Jadi dengar. Jadi kalian tidak mau menjawab, tidak bisa menjawab. Bagaimana caranya Musa? Ya, ayo, jangan lari-lari kamu. Ayo, tuntaskan dulu. Jawab dulu. Kamu ngerti nggak? Kamu lari-lari. Itulah yang kamu pertontonkan selama ini di Zoom kamu itu. Sekarang ketemu Timothy kamu habis kamu lain kamu. Tuntaskan dulu. Kenapa Matius 1 nomor 11 bicara mengenai silsilah Yesus? Kan sudah dijawab tadi sama Pak Bombom. Enggak. Kenapa? Kenapa? Udah dijelaskan tadi Pak Bombom. Sekarang kamu ditanya, kamu lari-lari kemana-kemana gitu loh. Tiga raja kamu nggak ngerti kan goblok kamu. Sudah dijawab.
Dasar Iya. Ayo sekarang kamu jawab cuma bagaimana Musa yang ada ya di kitab Israel keluar dari tanah Mesir. Silakan jelasin. Tuntaskan dulu yang satu itu. Tidak dijawab sama Pak Bombom. Jawab. Nenek Bukiper tuh Kepler, nenek Bukiper itu, nenek Bukiper. Kan saya apanya yang kalian jawab? Kan saya tanya, kenapa Matius 1? Kenapa Matius 1? Ini Kepler. Lari-lari kamu jadi Kepler. Satu pertanyaan aja nggak bisa kamu jawab. Dari tadi kamu bertanya terus, sudah dijawab Pak Bom tadi. Saya ulangi pertanyaan lagi. Saya bukan jawab. Jawab dulu kamu. Sekarang pertanyaan lagi. Saya ulangi pertanyaan sekali lagi. Jul Kepler. Kepler. Coba jelaskan ya Musa yang ada di kitab sucimu, ya Musa ya keturunan orang Arab, bagaimana caranya mengeluarkan bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir menurut Musa yang ada di tanah Arab? Silakan. Tuntaskan dulu yang tadi. Tuntaskan dulu. Nggak bisa jawab. Kepler. Nggak bisa jawab dia. Tuntaskan dulu. Keret. Kenapa di dalam surat Matius? Malu-maluin kok cuma. Malu-maluin kamu cuma. Kain-kain kamu nangis-nangis. Aduh, hancur Mina cuma ini. Malu-maluin kau. Pak Timothy, Pak Bom, sebentar. Saya cuma mau tanya sederhana saja. Bagaimana Nabi tuntaskan dulu dong. Bisa menjaga bajunya tidak dilarikan batu, kok bisa membawa suatu bangsa keluar? Batu dibawa lari. Ayolah, ayo jawab semua, jawablah. Saya coba Udah, jawab. tuntaskan dulu. Enggak. Wah, ini kurang Puaskan dulu yang tadi. Gimana? Jawab dulu pertanyaannya. Loh, kalian tidak tuntaskan yang tadi. Ini berbicara mengenai yang sangat penting. Jelas tadi. Gini, Suma ya, itu kan sudah di dalam dijelaskan oleh Pak Bom. Enggak ada dijelaskan. Enggak. Tunggu dulu, dengerin orang. Saya yang tahu. Kepler. Dengerin dulu orang ngomong. Ya, dengerin orang ngomong. Ya, biasakan. Kalau kamu punya adab, katanya suruh beradab. Dengerin, kan? Kamu udah ngomong terus nih. Ya kan sudah dijelaskan oleh Pak Bom. Jika kamu nggak ngerti, apa yang dijelaskan? Apa yang dijelaskan? Itu kan jelas dasarnya ayatnya udah diambil ya dari Taman dijelaskan. Ya kalau enggak kan memang bukan kitabmu kan nggak punya dasar seperti justru itu. Karena itu saya tanya, justru itu saya tanyakan. Ya, sudah dijelaskan. Saya tanya, jelasin dulu. Kenapa nama Yoyaki? Gitu loh. Kenapa dijelaskan dulu tuh kitab sucimu, gantian Pak Bom udah ya, kamu puas nggak puas itulah jawaban, karena itulah sih yang akan terjadi. Betul. Yang terjadi ya, sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Nomor 11 saya coba. Jawab pertanyaan saya. Julukipli, diam dulu mulutmu itu. Itu udah silsilah. Julukipli. Silsilah Kenan Raja ya. Kalau nggak ngerti kenapa nama Yoyakim dihilangkan? Julukipli, jelasin dulu yang tadi. Kamu ngomong dong dari tadi Julukipli. Kamu ngomong dong dari tadi Julukipli. Kamu ngomong dong dari tadi. Diam dulu. Udah, diam ya. Teman-teman yang nonton, kita semua dialog yang baik ya. Tadi Julukipli bertanya, kalau kita orang Sulawesi ya, nenek saya Tandi, turun ke kakek buyut Tandi, turun ke bapak saya Tandi, turun ke Pak Bom Tandi, turun ke anak saya Tandi, turun ke cucu saya Tandi, pasti semua marganya Tandi. Tadi Yekonya adalah anak dari Yoyakim. Sudah selesai. Saya sudah tulis di dalam satu tawaran. Yang saya tanya itu. Diam dulu,
Pak Bom Bom, turunkan dia, turunkan dia, turunkan dia, turunkan dia, turunkan dia, turunkan Bom Bom, turunkan Pak Bom, turunkan bro. Pak Timothy diam dulu, sudah. Turunkan dulu dia bro, itu yang bikin repot drumnya bro. Turunkan dia Pak Bom Bom, bebas bicara Pak Bom Bom. Sudah. Ya, silakan bro. Teman-teman di live chat, hari ini Zuma mati dengan Pak Bom Bom. Hancur. Perdebatan selama ini punya jago mati. Dia berkata saya sudah menjawab di 1 Tawarik 3 ayat 15-16. Nah, sekarang saya balik tanya dia, kau harus gentleman Zuma. Di mana? Saya ajak kau tadi berdialog 4 mata dan saya, supaya begini kita dua berdialog begini di luar kepala. Kau bilang siapa yang kepalanya kotoran? Terbukti kepalamu yang kotoran. Kau nggak berani. Itu yang pertama. Ya, yang kedua saya jawab kau. Bentar Pak, saya udah jawab kau. Sekarang kau jawab saya, bagaimana Nabi Musamu di Al-Quran? Kau jelaskan bagaimana bisa mengeluarkan bangsa Israel. Titik, baru kita dengar, baru kita lihat. Enak, oke? Itu maksud saya begitu Pak Bom Bom ya. Silahkan kamu jelaskan Zuma. Kita percaya nggak percaya supaya pemirsa tahu itu derita lo, kamu jelaskan gitu ya. Kami menjelaskan kamu nggak terima ya, nggak apa-apa, kita hormati. Sekarang giliran kalau kamu nggak puas dengan penjelasan Pak Bom Bom, nggak apa-apa. Sekarang Pak Bom Bom kamu anggap gagal, oke, nggak bisa. Sekarang gantian Pak Bom Bom nanya, Pak Timothy tadi bagaimana Musamu yang ada Quran itu yang dibawa lari bajunya oleh batu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ceritakan sesuai Quranmu, penjelasanmu seperti apa, kita terima dengan senang hati, kita menghormati kamu kok Zuma. Itulah dialog. Itu loh cara dialog. Betul. Silakan. Ayo silakan Zuma, diskusi damai aja Zuma, nggak apa-apa. 1, 2. Baik, jadi udah diam. Jadi sekali lagi saya katakan sebelum saya membahas pertanyaan kalian ya, teman-teman Kristen yang ada di sini. Ketika saya tanya bukan berbicara masalah. Gak usah jawab Cuma, gak usah. Kamu gak usah berkomentar di sini. Jelasin menurut kamu pertanyaan, gak usah, bro. Kita nggak perlu dengar bualan kamu Cuma. Saya nggak mau dengar bualan kamu itu loh. Pendusta penipu kamu. Jelasin menurut tadi pertanyaan. Cukup, ya jelasin. Ya silakan. Kita nggak mau dengar bualan sampah kamu di sini ya. Ya silakan Cuma. Silakan Cuma. Diskusi damai aja Cuma. Baik. Ya, jadi gini. Jadi perjalanan Nabi Musa alaihissalam ya, yang diutus oleh Allah kemudian untuk memerangi Fir'aun. Nabi Musa dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah salah satu nabi, salah satu rasul yang kemudian dikaruniai oleh Allah mukjizat yang luar biasa. Jadi Nabi Musa kemudian di Al-Quran itu tidak seperti di dalam Bible. Kalau Bible itu kan buku sejarah, Al-Quran usah kamu kamu Cuma jualan sampah kamu, nggak usah kamu begitu. Kamu menurut kitab sucimu. Biarkan semua bicara. Nggak penting Pak, nggak usah bawa Bible, menurut kitab sucinya aja ya. Biarkan aja dia bicara. Kita hargai, biarkan. Ayo semua lanjut ya. Nanti yang guna kan kelihatan Pak Timothy. Sudah. Nggak usah menyeberang. Menurut iman kamu kita hormati. Itu silakan. Timothy sabar, biar semua silakan Anda jelaskan. Sudah, kita dengar. Oke, silakan. Ini Timothy kenapa dia kayak wanita haid? Kamu yang kayak flat dan nenek mukipet, jangan menyeberang, jangan offside menurut imanmu. Paham nggak bahasa Indonesia kamu? Silakan Cuma. Itu kan bukan kitabmu, itu kan kitabnya. Jangan menyeberang, Zulkifler, Zulkifler nenek mukipet, jangan menyeberang menurut imanmu dan kitab sucimu. Ayo silakan Cuma, lanjut. Ayo silakan. Ya, jadi kemudian Fir'aun ini menganggap dirinya Tuhan, ya, tidak sama seperti agama di sebelah. Justru ada yang menganggap manusia menjadi Tuhan. Nah ini manusia menganggap dirinya. Aduh Kepler, kamu nggak bisa bicara ya menurut imanmu ya. Dasar goblok ini Mukiper ini. Timothy kita hargai bagaimana Timothy? Diam dong. Oke, silakan. Sebentar, brother Bom Bom. Gini ya, dulu Zulkifli, kamu selama ini kan selalu menyeberang. Itulah buktinya kamu sekarang. Kenapa sih kamu harus menyeberang? Menurut imanmu, selalu kamu ke Alkitab. Kamu nggak bisa hidup tanpa Alkitab loh. Menurut imanmu, Zulkifli, jangan menyeberang offside imanmu itu. Kamu menyeberang. Kamu tidak bisa berdiri tanpa iman orang lain, tanpa kitab suci orang lain.
Kamu menyalahkan orang lain, kitab suci orang lain dan membenarkan kitab dan kamu menyeberang. Itu yang kamu pertaruhkan selama ini. Kamu menurut imanmu. Kamu ada imanmu nggak? Ada kitab sucimu nggak? Ya ada. Menurut kitab sucimu kamu jelaskan menurut imanmu. Jangan kamu mendapat offside gitu loh. Sabar. Sudah kubal bali dia. Kamu lupa bahwa Perjanjian Baru itu tidak bisa apa-apa tanpa kitabnya Yahudi. Kamu lupa itu ya? Lanjut aja Juma. Gila kau Timothy. Kalau tidak ada kitabnya Yahudi, apa jadinya kitab ilahi kau itu? Sudah. Jadi kemudian, Lanjut Juma. Fir'aun memerintahkan Al-Quran apa saya bantu? Al-Quran 3 ayat 133, Al-Quran 7. Ya udah, kamu lah yang jelaskan kalau begitu. Saya diam. Kamu yang jelaskan berarti. Ya saya tidak tahu. Silakan kau jelaskan Nabi. Ya gitulah. Ya. Jadi Fir'aun memerintahkan kemudian pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki pada masa itu. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Qasas ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha si'a yastad'ifu ta'ifa minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastah nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ini kita bahas Al-Quran. Sabar. Ya, Al-Quran. Oke. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari Bani Israel, dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian ibu Nabi Musa merahasiakan kehamilannya dari Fir'aun dan prajuritnya. Lalu setelah kemudian ibunya melahirkan, ibunya kemudian menyembunyikan Musa ini di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari Allah memerintahkan untuk menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Itu yang perlu saudara paham. Itu yang ditanya, Nah, lalu kemudian Sabar Bu Isa. Biar aja dulu. Loh. Lanjut Juma. Ya, lanjut. Nabi Musa alaihissalam ini bertumbuh sebagai sosok yang cerdas, akalnya sempurna. Musa dewasa, kemudian merantau meninggalkan Mesir menuju Median. Di sana dia bertemu dengan Nabi Shu'aib dan menikah dengan salah satu anaknya. Nah, kemudian dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Disitulah kemudian tempat Musa pertama kali menerima wahyu. Diterangkan di dalam surah Al-Qasas di ayat 30. Ya, Juma, sorry, Juma. Pak Bom, bisa kita buka surahnya nggak Pak Bom? Bisa Juma ya, nggak apa-apa ya, biar kita bahas ya. Boleh. Sekalian saya ajarin kalian. Nggak masalah. Oke, begini semua. Sekalian kita dialog. Sabar. Apalagi nih? Apalagi? Saya tidak marah. Nanti kalau kita diskusi. Iya, ingat ya PR kamu tadi ya, Matius 1 nomor 11 ya. Belum selesai tadi itu ya. Enggak. Kenapa nama Yoyakim dihilangkan di situ? Belum. Kenapa Kristen menghilangkan nama Yoyakim? Itu yang kalian, itu PR kalian. Sudah. Apalagi? Syarat apalagi yang kalian minta? Dari tadi kau menjelaskan tentang kelahiran siapa itu Zuma, kelahiran. Supaya kalian tahu dari Al-Quran tentang Nabi Musa alaihissalam. Iya, pertanyaan saya bukan itu. Nanti saya sudah mengantuk. Pertanyaan saya, bagaimana sampai Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel? Iya, tunggu dulu. Kan tadi sudah mau sampai ke sana kan? Oh iya, oke, silakan. Apa sembari kita buka surahnya Juma? Biar enak Juma. Sembari kita buka surah. Ya kalau kalian bisa baca, sekalian aja kalian baca kalau bisa. Karena terjemahannya nggak apa-apa. Kita pakai terjemahannya. Oh ya udah, silakan. Enggak, baca, tampilkan Qurannya. Iya, boleh. Coba Pak Bom, sekalian Pak Bom. Halo, Pak Bom. Ini kita diskusi damai aja ya. Kalian diskusi sebentar. Suma, sabar ya. Suma.
Sabar ya, saya ke kamar mandi dulu, saya ke kamar mandi dulu. Kotor di bawah, sabar. Saya takutnya kalian ribut. Saya ke kamar mandi dulu, sebentar. Sinampri aja. Iya. Tunggu dulu di backstage nggak apa-apa cuma ya. Saya ke kamar mandi. Ya, jadi teman-teman, ya kita lihat ya bagaimana kemudian Pak Bom Bom ini mengulur-ngulur waktu. Saya pun akan mengulur-ngulur waktu ya, mengulur-ngulur waktu kemudian supaya mereka jenuh dengan bahasan Quran. Karena mereka ini sembunyi dari Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11. Ya, mereka sembunyi dari Matius 1 nomor 11 itu kenapa? Kita semua sudah tahu kok, Yeremia 26 nomor 1, 1 Tawarik 3 nomor 16, bagaimana kemudian cerita-cerita tentang silsilah Yosia. Kita paham. Yang jadi masalah di sini adalah penulis Bible menghilangkan nama Yoyakim di Matius 1 nomor 11. Itu yang jadi masalah. Kenapa di dalam? Oke, siap. Surah itu gitu. Nanti kita lihat. Karena tadi ada beberapa ada narasi dia. Berapa ya? Kejadian berapa itu ya? Kita bukakan Musa nanti. Oke. Tapi ini versinya Muslim aja dulu kali ya, Bang Wahyu ya, biar enak ya. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana rombongan si siapa nih, pendeta Bom Bom CS ini ya, para kunarion ini ya, pemakan remah-remah ini, pemakan kotoran yang jatuh dari meja tuannya, yakni dari bangsa Israel. Mereka yang notabene ketika jumpa dengan orang Israel pun diludahinya, namun mereka ini wah luar biasa. Dan di situ ada ginting segala macam, mengatakan kita nih keledai ya, umat muslim ini keledai liar. Dia padahal di dalam terjemahan di dalam teks asli itu bukan keledai tapi orang ya, dan juga bukan orang liar, orang kuat maksudnya. Nah, di sini para herder bom ya mencoba hanya membuat narasi-narasi yang sifatnya menghibur diri, yang dimana mereka ketakutan ketika dipertanyakan isi kitabnya. Dan ada yang namanya siapa itu, lupa saya namanya itu siapa ya, siapa itu, mengatakan bahasanya ulangan itu yang menulis itu Musa. Berarti kan bodoh ya, masa iya ada orang sudah mati menulis kitab. Ketika berdebat dengan saya dan video itu pada akhirnya dia hapus ya, karena memang dari sekian banyak Kristen itu semuanya memaki-maki saya, mengatakan saya tidak berilmu. Namun ketika mereka saya tunjukkan ayatnya dari satu persatu, mereka pun tidak mampu menjawabnya, melainkan hanya pandai memaki-maki, menjawab dengan makian-makian yang sesungguhnya mereka tuh munafik ketika mereka berkata mereka tuh penganut ajaran kasih, namun mereka sendiri tidak tahu apa itu kasih ya. Jadi di sini ada Ustadz Zuma yang dikeroyoknya habis-habisan ya, bahkan ada Bu siapa itu, Bu Yuni ya, ikut membela-bela orang Kristen kan begitu, orang-orang munafik seperti Bu Yuni, entah apa yang akan terjadi pada dirinya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Dosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.